Aku dikhianati saat uang kurbanku dipakai untuk keluarga pelakor. Tapi aku tenang menyimpan kwitansi kosong sebelum bukti transfer panitia terbuka dan suamiku gemetar. Sebelum cerita ini dimulai, tulis di komentar dari daerah mana teman-teman menonton. Kalau teman-teman percaya bahwa menantu yang diam belum tentu kalah, bantu tekan like dan subscribe. Karena di channel ini kita akan terus mengikuti kisah perempuan yang tidak membalas dengan emosi, tapi menang dengan bukti dan martabat. Aku menatap kwitansi kosong itu di atas meja ruang tamu mertua sambil menahan sesuatu yang rasanya ingin pecah di dada. Di luar, suara takbir malam Idul Adha terdengar dari musala kecil dekat rumah Bu Ramlah. Anak-anak berlarian membawa obor plastik. Para bapak sibuk membicarakan sapi kurban. Ibu-ibu menyiapkan bumbu gulai untuk besok pagi. Semua terlihat hangat, ramai, seperti keluarga besar yang sedang bersiap menyambut hari baik. Tapi di dalam rumah itu, aku sedang diperlakukan seperti orang paling asing. Namaku Salma. Sudah 5 tahun aku menikah dengan Reza. Aku bukan istri yang suka menuntut. Aku punya usaha kecil catering rumahan di Madiun. Dan dari usaha itulah aku menabung sedikit demi sedikit. Tahun ini, aku berniat berkurban 1 sapi atas nama almarhum ayahku dan ibuku yang masih hidup. Bukan untuk pamer. Bukan untuk dipuji keluarga suami. Bagiku, itu janji pribadi. Dulu sebelum ayah meninggal, beliau pernah berkata, "Kalau suatu hari kamu mampu, jangan lupa berbagi saat Idul Adha. Biar rezekimu tidak cuma lewat di tangan." Kalimat itu kusimpan bertahun-tahun. Maka sejak awal bulan, aku sudah menyiapkan uang 28.500.000. Uang itu bukan uang Reza. Bukan uang mertua. Bukan uang keluarga besar. Itu hasil pesanan nasi box, catering syukuran, dan lauk harian yang kukerjakan dari subuh sampai malam. Awalnya aku ingin transfer langsung ke panitia kurban Musala Al-Falah, musala dekat rumah ibuku. Tapi Reza menahanku. "Biar aku saja yang urus, Sal," katanya waktu itu. "Aku kenal Pak Harun, bendahara panitia. Kalau lewat aku, nanti lebih gampang. Lagian kamu istriku. Masa urusan kurban keluarga kita kamu sendiri yang maju?" Aku menatapnya. "Ini kurban atas nama ayahku dan ibuku, Mas." "Iya, aku tahu. Tapi tetap keluarga kita juga, kan?" Aku diam beberapa detik. Ada rasa tidak enak yang lewat. Tapi saat itu aku masih berusaha percaya. 5 tahun menikah membuatku lelah kalau harus selalu curiga. Aku akhirnya mentransfer uang itu ke rekening Reza. Tapi sebelum menekan tombol kirim, aku memotret layar nominal, menyimpan mutasi, dan mengirim pesan singkat kepadanya. "Mas, ini uang kurban untuk Musala Al-Falah. Atas nama almarhum Bapak Suwardi dan Ibu Aminah. Tolong transfer hari ini ke panitia. Minta kwitansi resmi." Reza membalas cepat. "Siap. Tenang. Aku urus." Aku percaya. Tapi aku tetap menyimpan bukti. Bukan karena aku tidak sayang suami. Tapi karena selama menikah, aku belajar bahwa di keluarga Reza, uang istri sering dianggap uang keluarga suami. Dan kalau sesuatu nanti hilang, orang yang paling banyak diam biasanya yang paling mudah disalahkan. Masalah mulai terasa aneh 2 hari sebelum Idul Adha. Aku bertanya pada Reza, "Mas, kwitansi kurbannya mana?" Ia sedang bermain ponsel di ruang tengah. "Nanti, Pak Harun belum kirim." "Sudah kamu transfer?" "Sudah." "Boleh lihat buktinya?" Reza menoleh cepat. "Kamu nggak percaya sama aku?" Aku menarik napas. "Aku cuma butuh bukti untuk arsip, Mas. Ini atas nama orang tuaku." Ia berdiri sambil memasukkan ponsel ke saku. "Nanti aku minta. Jangan apa-apa dibikin tegang." Kalimat itu kecil, tapi cukup membuat hatiku mulai berjaga. Besoknya, Bu Ramlah datang ke rumah kami sambil membawa daftar pembagian daging kurban dari musala kampungnya. Ia duduk tanpa salam panjang, meletakkan tas di sofa, lalu menatapku dari atas sampai bawah. "Katanya kamu kurban sapi tahun ini?" tanyanya. Aku mengangguk pelan. "Insya Allah, Bu." Ia tersenyum miring. "Bagus kalau benar.
Jangan cuma omong. Soalnya keluarga Reza sudah bilang ke orang-orang kalau tahun ini ikut kurban besar. Aku menatap Reza yang duduk di sampingnya. Wajah suamiku berubah kaku. Bu, kataku hati-hati. Kurban itu atas nama orang tua saya. Bukan untuk diumumkan sebagai kurban keluarga besar. Bu Ramlah tertawa pendek. Loh, kamu ini aneh. Kamu sudah jadi istri Reza. Uangmu ya rezeki keluarga Reza juga. Jangan terlalu memisah-misahkan. Tidak baik menantu hitungan. Aku tidak menjawab. Tanganku menggenggam ujung jilbabku di pangkuan. Lalu Bu Ramlah mengeluarkan selembar kwitansi kosong dari tasnya. Di bagian atas ada cap panitia kurban Musala Al-Falah. Tapi kolom nama, nominal, dan tanggal masih kosong. Ini, katanya sambil melemparnya ke meja. Reza bilang panitia belum sempat tulis nama. Nanti tinggal diisi. Yang penting kamu jangan ribut tanya-tanya. Besok banyak orang. Jangan bikin malu keluarga. Aku menatap kwitansi itu. Kertas kecil. Tipis. Tapi rasanya seperti tanda bahwa ada sesuatu yang sengaja ditutupi. Aku mengambil kwitansi itu pelan. Kenapa kosong, Bu? Bu Ramlah mendelik. Kamu pikir panitia kurban gak sibuk? Sapi banyak. Kambing banyak. Jangan sok paling penting. Reza langsung menyahut. Sal, sudah. Besok aku urus. Aku melihat suamiku. Mas, aku cuma tanya. Dan aku sudah jawab. Suaranya lebih keras dari biasanya. Bu Ramlah tersenyum puas. Seperti berhasil menunjukkan bahwa anak lelakinya masih ada di bawah kendalinya. Aku menyimpan kwitansi kosong itu ke dalam map kecil di lemari. Saat itu aku belum menuduh siapapun. Tapi diamku mulai berubah bentuk. Aku tidak lagi diam karena takut membuat suasana panas. Aku diam karena ingin melihat sampai sejauh mana mereka berani memainkan uang yang bukan hak mereka. Malam takbiran. Kami berkumpul di rumah Bu Ramlah. Di meja sudah ada kue kering, teh hangat, dan beberapa saudara Reza. Adik iparnya, Rini, datang bersama suaminya. Beberapa tetangga juga mampir karena rumah Bu Ramlah memang dekat musala. Saat semua sedang duduk, Bu Ramlah tiba-tiba berkata keras. Alhamdulillah, tahun ini keluarga kami bisa kurban sapi. Reza memang anak berbakti. Tidak lupa orang tua. Aku menoleh perlahan. Reza menunduk. Salah satu tante bertanya, atas nama siapa sapinya, Mbak Ramlah? Bu Ramlah menjawab tanpa ragu. Atas nama keluarga besar kami. Reza yang urus. Dadaku langsung terasa dingin. Aku menatap Reza. Mas. Ia berbisik. Nanti dulu. Tapi Bu Ramlah mendengar. Ia langsung menoleh tajam. Kenapa, Salma? Kamu keberatan kalau nama keluarga suamimu disebut? Aku mencoba tetap tenang. Saya hanya ingin memastikan nama yang didaftarkan sesuai niat awal. Niat awal apa? Bu Ramlah menyandarkan punggungnya. Jangan bawa-bawa orang tuamu terus. Kamu sudah masuk keluarga ini. Jangan semua pahala mau kamu atur sendiri. Beberapa saudara tertawa kecil. Rini menimpali. Mbak Salma ini memang dari dulu kalau soal uang kaku. Padahal kurbankan ibadah. Jangan hitung-hitungan. Aku memandang mereka satu persatu. Justru karena ibadah, harus jelas amanahnya. Ruangan hening sebentar. Bu Ramlah memicingkan mata. Kalau kamu merasa paling suci, besok datang saja ke panitia. Tanya sendiri. Tapi jangan menangis kalau ternyata namamu memang tidak ada. Kalimat itu disambut tawa kecil lagi. Aku tidak menangis. Aku hanya membuka ponsel di bawah meja dan menekan rekam suara. Setelah itu, Reza mengantarku pulang. Di perjalanan, ia menyetir tanpa bicara. Aku pun diam sampai lampu merah dekat alun-alun. Mas, uang itu sudah kamu transfer ke Musala Al-Falah? Sudah. Kalau sudah, kenapa ibu bilang namaku mungkin tidak ada? Salma, ibu cuma bicara sembarangan. Bukti transfernya mana? Reza menghela napas kasar. Besok pagi aku kasih. Sekarang.
Ia menatapku sekilas. Kamu mulai nggak percaya sama suami sendiri? Aku menatap jalan di depan. Aku mulai nggak percaya pada jawaban yang selalu ditunda. Ia membanting setir pelan ke kiri, menghentikan mobil di pinggir jalan. Dengar. Ya. Aku capek kamu curigai. Aku sudah urus. Besok semua selesai. Jangan bikin aku malu di depan panitia. Aku tidak menaikkan suara. Mas, aku tidak membuatmu malu. Kalau uang itu benar ditransfer sesuai amanah, kamu tidak perlu gemetar setiap aku tanya. Wajahnya berubah. Bukan marah biasa. Ada rasa takut yang lewat terlalu cepat. Tapi aku melihatnya. Malam itu, setelah Reza tidur, aku membuka laptop. Aku menyusun folder baru bernama Kurban 2026. Di dalamnya kumasukkan bukti transfer ke rekening Reza, chat permintaan kwitansi, foto kwitansi kosong, rekaman suara Bu Ramlah, dan screenshot percakapan grup keluarga yang mulai menulis. Tahun ini Reza kurban sapi besar. Kalau teman-teman percaya bahwa uang istri bukan milik seluruh keluarga suami, tulis, istri bukan ATM, di komentar. Karena setelah mutasi rekening itu kubuka, semuanya mulai terlihat jelas. Pagi Idul Adha. Aku berangkat sholat bersama Reza dan Bu Ramlah. Ibuku tidak ikut karena lututnya sedang sakit. Aku sudah berjanji akan mengantar daging kurban ke rumahnya setelah penyembelihan. Di halaman musala, suasana ramai. Sapi-sapi diikat di pinggir. Anak-anak melihat dari jauh. Panitia mengenakan rompi hijau. Di papan pengumuman tertempel daftar peserta kurban. Aku berjalan ke papan itu. Mataku menyisir nama satu persatu. Tidak ada nama almarhum Bapak Suwardi. Tidak ada nama Ibu Aminah. Tidak ada namaku. Tidak ada nama Reza juga. Yang ada hanya beberapa nama warga sekitar dan satu tulisan di bagian bawah. Keluarga besar Bu Ramlah, Kambing. Aku berdiri lama di depan papan itu. Reza datang dari belakang. Sal. Aku menunjuk daftar. Mana sapinya? Wajah Reza pucat. Mungkin belum ditempel. Mas, penyembelihan sudah dimulai. Bu Ramlah datang sambil membawa plastik hitam. Sudah, jangan drama. Ini bagian daging untuk kamu. Bawa ke ibumu kalau mau. Ia menyodorkan plastik itu ke tanganku. Isinya bukan bagian kurban sapi yang layak dibagikan. Aku bisa melihat tulang besar, lemak, dan potongan kecil daging yang warnanya mulai gelap karena tercampur darah di dasar plastik. Bu, ini apa? Tanyaku pelan. Daging. Jawabnya datar. Menantu jangan banyak pilih. Yang penting dapat. Beberapa ibu di sekitar menoleh. Rini tertawa kecil. Mbak Salma kan niatnya ibadah. Masa dikasih tulang sisa saja tersinggung? Aku menatap plastik itu. Bau amisnya naik ke hidung. Benda itu menjadi objek penghinaan yang sangat jelas. Bukan soal banyak atau sedikitnya daging. Tapi cara mereka memberikannya. Seolah aku yang menabung puluhan juta pantas menerima sisa. Aku mengambil foto plastik itu. Lalu kubuka ponsel dan memotret papan pengumuman. Bu Ramlah langsung membentak. Ngapain difoto? Untuk catatan. Catatan apa? Kamu mau mempermalukan keluarga? Aku menatapnya. Saya hanya mencatat apa yang ibu sebut wajar. Reza memegang lenganku. Salma, jangan di sini. Aku menarik lenganku pelan. Aku tidak ribut. Aku hanya bertanya pada panitia. Aku berjalan ke meja panitia. Pak Harun, Bendahara Musala Al-Falah, sedang mencatat pembagian kupon. Aku mengenalnya karena dulu beliau sering memesan nasi kotak dari cateringku. Pak Harun, panggilku. Beliau menoleh. Loh, Mbak Salma, ada apa? Saya mau tanya. Atas nama almarhum Bapak Suwardi dan Ibu Aminah, apakah ada pendaftaran sapi kurban tahun ini? Pak Harun membuka buku besar. Ia menyisir daftar. Lalu menggeleng pelan. Tidak ada, Mbak. Aku merasakan sesuatu jatuh di dalam dada, tapi wajahku tetap datar. Reza transfer ke panitia.
Pak Harun menatap Reza yang berdiri beberapa langkah di belakangku. Tidak ada transfer dari Mas Reza untuk sapi, Mbak. Yang ada hanya pembayaran kambing atas nama Bu Ramlah. Itu pun dari uang kas keluarga mereka. Bu Ramlah langsung maju. Pak Harun, jangan sembarangan bicara. Pak Harun tampak bingung. Saya hanya menjawab pertanyaan, Bu. Aku membuka tas. Mengeluarkan kwitansi kosong yang kemarin diberikan Bu Ramlah. Pak, ini cap panitia Musala Al-Falah. Pak Harun mengambilnya. Wajahnya berubah serius. Ini memang cap kami. Tapi ini kwitansi lama yang belum terpakai. Harusnya tidak keluar dalam keadaan kosong. Ini dapat dari mana? Aku menatap Bu Ramlah. Ia membuang muka. Reza mulai berkeringat. Saat itu, ponselku bergetar. Pesan masuk dari nomor tidak dikenal. Mbak Salma, saya Siti, Sekretaris Panitia Kurban Masjid Darul Aman, Magelang. Maaf, apakah benar Mbak yang meminta salinan kwitansi transfer atas nama Mas Reza? Aku terdiam. Masjid Darul Aman, Magelang. Aku tidak pernah mendaftar kurban di sana. Aku membalas. Benar, tolong kirim. Beberapa detik kemudian, sebuah PDF masuk. Aku membukanya dengan tangan yang mulai dingin. Di sana tertulis jelas. Penerima kurban. Panitia Kurban Masjid Darul Aman. Nominal, Rp28.500.000. Atas nama peserta. Keluarga Ibu Maya Lestari. Keterangan transfer. Kurban sapi Idul Adha. Pengirim dana. Reza Pratama. Tanggal transfer. 2 hari lalu. Aku membaca nama itu berkali-kali. Maya Lestari. Nama itu bukan asing. 6 bulan terakhir. Nama Maya beberapa kali muncul di ponsel Reza. Katanya teman kantor lama. Katanya janda yang sering minta bantuan administrasi. Katanya aku terlalu sensitif saat melihat pesan malam-malam dari perempuan itu. Sekarang uang kurbanku ada di atas nama keluarga Maya. Aku menutup PDF itu. Lalu menatap Reza. Mas, siapa keluarga Ibu Maya Lestari? Wajahnya langsung berubah seperti orang kehilangan darah. Bu Ramlah menyambar. Maya itu orang baik. Keluarganya susah. Reza cuma membantu. Aku menatap mertua. Membantu memakai uang kurban saya. Orang-orang di sekitar mulai berhenti bicara. Reza mendekat. Salma. Nanti aku jelaskan. Jelaskan sekarang. Jangan di depan orang. Aku mengangkat plastik daging tadi. Saat ibumu memberi aku tulang sisa di depan orang, kamu diam. Sekarang saat aku bertanya kemana uang kurbanku pergi, kamu minta aku menjaga tempat. Reza menelan ludah. Pak Harun yang sejak tadi memegang kwitansi kosong berkata pelan. Mbak Salma, kalau ada penyalahgunaan kwitansi panitia, kami perlu klarifikasi juga. Karena cap panitia kami dipakai tanpa pencatatan. Bu Ramlah panik. Tidak perlu dibesar-besarkan. Ini urusan keluarga. Aku menoleh padanya. Uang saya bukan urusan keluarga ibu kalau dipakai untuk perempuan lain. Kalimat itu membuat halaman musala hening. Aku tidak melanjutkan di sana. Bukan karena takut. Tapi karena halaman musala bukan tempat untuk perang mulut. Aku meminta Pak Harun menyimpan kwitansi kosong itu sebagai bukti, lalu meminta beliau hadir sore nanti di rumah Bu Ramlah untuk klarifikasi keluarga. Aku juga menghubungi Sekretaris Panitia Masjid Darul Aman, meminta bukti transfer resmi, kwitansi, dan jika memungkinkan, konfirmasi via video call. Reza terus mengikutiku sampai parkiran. Salma, dengar dulu. Aku berhenti. Aku sudah terlalu lama mendengar. Mas, hari ini aku mau melihat bukti. Ia memegang kepalanya. Aku salah. Tapi Maya itu terdesak. Bapaknya sakit. Keluarganya ingin kurban karena malu di kampung. Aku pikir nanti uangmu bisa kuganti setelah bonus cair. Aku menatapnya tanpa berkedip. Jadi kamu mengambil uang kurban atas nama ayahku, memakainya untuk keluarga perempuan lain, lalu ibumu memberiku tulang sisa di depan panitia. Reza tidak menjawab. Mas, ini bukan sekadar uang.
Ini amanah. Ia mulai menangis. Aku hilaf. Hilaf itu lupa jalan pulang. Bukan membuat transfer, meminta kwitansi palsu, dan membiarkan ibumu menghinaku. Wajahnya tertunduk. Di rumah ibuku, aku tidak langsung cerita semuanya. Aku hanya membawa daging yang kubeli sendiri dari pasar setelah sholat, memasaknya sederhana, dan menemani ibu makan. Ibu memandangku beberapa kali. Kamu kenapa, Sal? Aku tersenyum kecil. Nanti Salma cerita. Bu, hari ini ibu makan dulu. Aku tidak mau hari raya ibuku hancur oleh aib suamiku sebelum aku punya bukti lengkap. Sore harinya, rumah Bu Ramlah penuh keluarga. Bukan aku yang mengundang semuanya. Bu Ramlah sendiri yang memanggil saudara-saudara. Mungkin karena yakin bisa memojokkanku sebagai menantu pembuat malu. Ia duduk di kursi tengah. Reza di sampingnya. Rini berdiri dekat pintu, sibuk mengetik di ponsel. Beberapa saudara berbisik. Begitu aku masuk, Bu Ramlah langsung berkata, Salma, kalau kamu mau minta maaf karena bikin keributan di musala, sekarang waktunya. Aku hampir tersenyum. Aku meletakkan map di meja. Di atasnya kutaruh plastik hitam berisi tulang sisa yang tadi ia berikan. Aku tidak membukanya, hanya meletakkannya sebagai simbol. Saya tidak membawa plastik ini untuk membuat ibu malu, kataku pelan. Saya membawa ini karena tadi pagi ibu bilang inilah yang pantas untuk saya. Bu Ramlah melotot. Kamu kurang ajar. Saya belum mulai, Bu. Ruangan langsung hening. Pak Harun datang bersama Ketua RT, Pak Darto, karena masalah kwitansi kosong memakai cap panitia musala. Tidak lama kemudian, ponselku terhubung ke video call dengan Bu Siti, sekretaris panitia Masjid Darul Aman dari Magelang. Aku membuka pembicaraan. Di depan keluarga, panitia musala Al-Falah, dan ketua RT, saya ingin menanyakan satu hal kepada Reza. Uang 28.500.000 yang saya transfer untuk kurban atas nama orang tua saya, kamu kirim kemana? Reza menunduk. Bu Ramlah menyahut. Sudah dibilang, untuk membantu orang susah. Aku menatapnya. Saya tanya suami saya. Reza mengangkat wajah. Bibirnya gemetar. Aku transfer ke panitia kurban di Magelang. Atas nama siapa? Ia diam. Aku menyalakan layar ponsel ke TV ruang tamu melalui kabel kecil yang sudah kusiapkan. Bukti transfer dari Bu Siti muncul besar di layar. Keluarga Ibu Maya Lestari. Ruangan meledak oleh bisik-bisik. Rini spontan berkata, "Itu Maya yang sering chat Mas Reza." Reza menatapnya tajam. Diam. Tapi terlambat. Nama itu sudah keluar dari mulut keluarganya sendiri. Bu Siti dari layar berkata, "Kami menerima transfer dari rekening atas nama Reza Pratama. Saat pendaftaran, yang menghubungi kami adalah seorang perempuan bernama Maya. Beliau mengatakan dana berasal dari calon suaminya sebagai hadiah kurban untuk keluarganya." Calon suami. Dua kata itu menghantam lebih keras daripada hinaan Bu Ramlah. Aku menatap Reza. Calon suami. Reza berdiri panik. Itu Maya yang ngomong, bukan aku. Aku membuka bukti berikutnya. Screenshot chat dari nomor Maya yang kudapat dari notifikasi lama Reza. Karena pernah tanpa sengaja muncul saat ia mandi. Aku tidak pernah membukanya dulu. Tapi setelah nama Maya muncul di kwitansi panitia, aku mencari lagi dari cadangan chat di laptop keluarga yang pernah Reza pakai. Di layar muncul pesan Maya. "Mas, keluargaku sudah bilang ke tetangga kalau calonku ikut kurban sapi di sini. Jangan batal ya. Malu aku." Lalu balasan Reza. "Tenang. Uangnya sudah ada. Salma nggak akan tahu." Bu Ramlah langsung menutup mulutnya. Aku tidak berteriak. Justru suaraku menjadi sangat pelan. "Mas, berapa lama?" Reza menangis. "Tidak seperti yang kamu pikir. Berapa lama kamu membuat aku terlihat seperti istri bodoh di depan perempuan itu?" Ia terdiam. Pak Darto menghela napas berat. Pak Harun menatap kwitansi kosong di tangannya. Keluarga besar tidak lagi berbisik. Mereka menunggu. Aku membuka bukti ketiga.
Rekaman suara malam takbiran, ketika Bu Ramlah berkata bahwa menantu jangan memisahkan uang dari keluarga suami. Lalu aku buka bukti keempat. Foto kwitansi kosong dengan cap Musala Al-Falah. Bukti kelima. Pesan dari Pak Harun yang menyatakan tidak ada transfer sapi atas nama keluargaku. Bukti keenam. Screen recording story Instagram Maya. Di story itu, Maya berdiri di samping sapi besar dengan tulisan pita, kurban dari calon imam untuk keluarga kami. Wajah Reza tampak di ujung frame, hanya setengah, tapi cukup jelas. Ia memakai kemeja yang sama dengan foto kantor 3 hari lalu. Rini menutup mulut. Salah satu paman Reza berkata, "Reza, kamu ke Magelang?" Aku menatap suamiku. "Kamu bilang lembur." Reza menunduk makin dalam. Itulah klimaksnya. Bukan hanya uang kurban yang berpindah. Bukan hanya nama orang tuaku yang dihapus. Suamiku berdiri di belakang perempuan lain saat keluarganya menerima kurban dari uangku. Bu Ramlah tiba-tiba menangis. Reza cuma bingung. Maya itu kasihan. Keluarganya miskin. Aku menoleh pelan. "Bu, kalau kasihan, pakai uang ibu. Jangan pakai uang kurban saya lalu beri saya tulang sisa di musala." Ia tersentak. "Dan jangan sebut perempuan lain kasihan sambil membuat menantu sendiri seperti sampah." Tidak ada yang menjawab. Pak Harun meletakkan kwitansi kosong di meja. "Bu Ramlah, ini cap panitia kami. Kalau benar ibu mengambil kwitansi kosong dari meja sekretariat tanpa izin, kami harus membuat berita acara. Ini menyangkut kepercayaan warga." Bu Ramlah langsung panik. "Saya cuma pinjam. Reza yang minta." Aku menoleh pada Reza. Reza menggeleng cepat. "Bu." Dan disitulah secon klimas terbuka. Rini, yang sejak tadi diam, tiba-tiba berkata, "Bu, jangan bohong terus. Ibu sendiri yang kemarin bilang kwitansi kosong itu bisa dipakai buat menenangkan Mbak Salma sampai uangnya diganti." Bu Ramlah membentak, "Rini." Tapi Rini sudah terlanjur takut melihat semua bukti. Ia bicara cepat. "Ibu juga yang bilang Mas Reza harus bantu Maya karena Maya lebih bisa mengangkat derajat keluarga. Ibu bilang kalau Mas Reza menikah lagi dengan Maya, keluarga kita bisa dekat dengan usaha keluarganya di Magelang." Aku menatap Bu Ramlah. "Menikah lagi?" Reza mengangkat kepala dengan wajah hancur. "Salma, aku belum pernah setuju menikah." Aku tertawa pelan. Rasanya pahit sekali. Belum pernah setuju, tapi sudah membiarkan dia menyebutmu calon imam. Sudah berdiri di samping sapi kurban. Sudah mengambil uangku. Sudah membiarkan ibumu menyiapkan kwitansi palsu. Bagian mana yang belum? Reza tidak bisa menjawab. Bu Ramlah menangis lebih keras. "Ibu hanya ingin Reza bahagia." Aku menatapnya lurus. "Dengan menghancurkan saya?" Ia diam. Aku mengambil surat dari map. Sore sebelum datang, aku sudah meminta Mbak Ratih dari kantor hukum Surya Negara menyiapkan surat somasi sederhana, pengembalian dana kurban, permintaan klarifikasi tertulis, dan penghentian fitnah keluarga. Aku belum membawa pengacara ke rumah itu, tapi aku membawa dokumennya. "Saya beri waktu 3 hari," kataku. "Uang kurban harus dikembalikan penuh ke rekening saya. Bukan untuk saya pakai bersenang-senang, tapi untuk saya salurkan ulang sebagai sedekah daging atas nama orang tua saya melalui lembaga yang jelas." Reza harus membuat pernyataan tertulis bahwa uang itu dipakai tanpa izin. Bu Ramlah harus membuat klarifikasi kepada keluarga dan panitia bahwa saya tidak pernah gagal kurban karena pelit atau hitungan. Bu Ramlah menatapku seolah aku orang asing. "Kamu tega mempermalukan suami sendiri?" Aku berdiri. Saya tidak mempermalukan Reza. Reza mempermalukan dirinya sendiri ketika memakai uang amanah untuk pelakor. Reza menangis. "Salma, jangan sebut dia begitu." Aku menoleh padanya. "Saat kamu masih membela sebutannya, kamu sudah menjawab siapa yang kamu pilih." Kalimat itu membuatnya diam total. Malam itu aku pulang ke rumah dengan langkah pelan. Aku tidak membawa Reza. Ia ingin ikut, tapi aku menolak. Untuk pertama kalinya,
Aku mengunci pintu dari dalam dan merasa rumah itu masih terlalu penuh oleh kebohongan. Besoknya, Maya mengirim pesan panjang ke nomorku. Ia bilang tidak tahu uang itu berasal dariku. Ia bilang Reza mengaku sedang proses berpisah. Ia bilang keluarganya sudah terlanjur menyebut kurban itu sebagai bukti keseriusan Reza. Aku membalas singkat. Saya tidak akan berdebat. Semua bukti sudah ada. Kalau namaku atau uangku masih dipakai dalam cerita kalian, saya lanjutkan ke jalur hukum. Setelah itu, ia menghapus story. Tapi aku tidak berhenti di sana. Aku mendatangi Bank Arta Sentosa untuk mencetak mutasi resmi. Petugas bank memberi stempel pada riwayat transfer dari rekeningku ke Reza. Aku juga meminta surat keterangan bahwa dana keluar dari rekening usahaku. Lalu aku menemui Pak Harun untuk membuat berita acara tentang kwitansi kosong dan ketiadaan pendaftaran kurban atas namaku. 3 hari kemudian, Reza datang ke rumah bersama Pak Darto. Wajahnya kusut. Ia membawa bukti transfer pengembalian dana, tapi tidak penuh. Hanya 20 juta. Yang sisanya? Tanyaku. Ia menunduk. Sudah dipakai keluarga Maya untuk biaya tambahan dan distribusi. Aku menatapnya. Itu bukan urusanku. Aku akan cicil. Buat tertulis. Reza menandatangani surat pengakuan utang di atas meterai. Ia juga menandatangani pengakuan bahwa uang kurban dipakai tanpa izinku. Buramlah, setelah didesak Pak Darto dan Pak Harun, membuat klarifikasi di grup keluarga bahwa aku tidak pernah gagal membayar kurban, bahwa uangku dialihkan Reza, dan bahwa kwitansi kosong bukan bukti pembayaran. Kalimatnya kaku. Tidak tulus. Tapi cukup untuk menghentikan fitnah. Aku tidak menunggu semua orang berubah baik. Aku hanya memastikan kebohongan tidak lagi berjalan memakai namaku. Seminggu setelah Idul Adha, aku menyalurkan uang pengembalian itu ditambah tabunganku sendiri untuk paket daging dan sembako atas nama almarhum ayah dan ibuku. Bukan lagi lewat Reza. Bukan lewat keluarga suami. Aku datang sendiri ke lembaga sosial kecil yang biasa membagikan makanan ke buruh harian dan janda tua. Saat menerima kwitansi resmi, aku memegang kertas itu lama. Bukan karena nominalnya, tapi karena kali ini, namanya benar, amanahnya benar. Tidak ada yang dicoret, tidak ada yang dialihkan. Reza beberapa kali meminta pulang. Ia bilang menyesal. Ia bilang Maya sudah diblokir. Ia bilang ibunya tidak akan ikut campur lagi. Aku tidak langsung percaya. Penyesalan yang datang setelah bukti terbuka tidak bisa menghapus malam-malam ketika aku dibuat merasa gila karena bertanya. Aku mengajukan pisah rumah sementara. Rekening kami kupisahkan. Akses Reza ke rekening usahaku kucabut. Semua pesanan catering kini memakai rekening atas namaku sendiri, dengan admin yang mencatat setiap transaksi. Buramlah datang suatu sore, berdiri di depan pagar. Wajahnya tidak lagi setinggi biasanya. Salma, ibu minta maaf. Katanya pelan. Aku menatapnya dari balik pagar. Saya terima maaf ibu. Tapi saya tidak akan kembali menjadi menantu yang bisa ibu hina lalu ibu panggil pulang saat butuh. Air matanya jatuh. Ibu malu. Saya juga pernah malu, Bu. Di depan panitia. Saat ibu memberi saya plastik tulang sisa dari uang kurban yang ibu tahu sudah dipakai anak ibu untuk perempuan lain. Ia menunduk. Saya tidak akan membalas ibu dengan hinaan. Tapi mulai hari ini, batas saya jelas. Aku menutup pagar pelan. Tidak membanting. Tidak berteriak. Karena martabat tidak perlu suara keras untuk terlihat. Plastik hitam berisi tulang sisa itu sudah kubuang. Tapi fotonya masih kusimpan di folder bukti. Bukan untuk membuka luka setiap hari. Melainkan untuk mengingatkan diriku bahwa penghinaan sering datang dalam bentuk benda kecil, lalu terbongkar menjadi kebohongan besar. Kwitansi kosong itu kini disimpan Pak Harun sebagai arsip panitia. Dari kertas kosong itulah semuanya terbuka. Uang kurbanku, nama orang tuaku, pelakor, kebohongan suami, dan ambisi mertua yang ingin mengganti menantu seperti mengganti daftar tamu. Aku tidak tahu apakah pernikahanku dengan Reza akan selamat. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak akan menyelamatkan rumah tangga dengan mengorbankan harga diriku sendiri.
Aku pernah diam saat mereka menertawakanku. Aku pernah diam saat namaku tidak ada di daftar kurban. Aku pernah diam saat Bu Ramlah memberiku tulang sisa di depan orang banyak. Tapi diamku bukan kalah. Diamku adalah cara memberi mereka waktu untuk bicara sampai semua kebohongan tidak bisa ditarik kembali. Dan ketika bukti transfer panitia itu terbuka, bukan aku yang gemetar. Reza yang gemetar. Karena akhirnya ia tahu, perempuan yang ia anggap bisa dibohongi dengan kwitansi kosong ternyata sudah menyimpan semuanya sejak awal. Menurut teman-teman, apakah seorang istri masih wajib bertahan jika suaminya memakai uang amanah untuk keluarga perempuan lain dan membiarkan ibunya mempermalukan istrinya sendiri? Tulis pendapat teman-teman di komentar. Kalau cerita ini membuat teman-teman ikut lega, bantu tekan like dan subscribe, karena besok akan ada kisah lain tentang menantu yang diamnya ternyata menyimpan bukti besar.